Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Nur Zarani. Jadi di sini saya akan mengerjakan salah satu contoh soal dari materi statistika. Saya ada di kelas 12 MIPA 7. Oke, jadi di sini kita punya satu contoh soal tentang materi statis. Di sini kita memiliki data-data. Kita hitung jumlahnya ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35. Berarti ini banyak datanya tuh N sama dengan 35. Oke. Nah, di sini kita diperintahkan untuk apa? Tentukan dari modus sampai ogive positif dan negatif. Oke, yang pertama-tama kita bikin tabel distribusi. Tabel distribusi di data kelompok dan data tunggal. Distribusi ini bersifat wajib ya. Oke, dalam menentukan tabel distribusi, kita pertama menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu gimana sih caranya? Banyak kelas itu kita memiliki rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Berarti ini kita tulis ulang. Berarti ini 1 ditambah 3,3 dikali log N itu tadi yang 35. Berarti log 35. Nah, berarti ini K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali sama 1,5. Log 35 itu 1,5. Berarti ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5 berarti dia 4,95. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 4,95 sama dengan 5,95. Ini bisa kita bulatkan menjadi 6. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan jangkauan. Berarti banyak kelasnya itu tuh ada 6. Berarti ini ya. Ada 6. Berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6. Nah, di sini totalnya. Nah, lalu kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya besar dikurang kecil. Apanya sih? Berarti ini kan sudah kita urutkan nih dari yang terkecil sampai yang terbesar datanya. Nah, yang paling besar itu kita lihat yang paling ujung sebelah kanan. Berarti yang 74. Berarti ini 74 kita tulis. Yang kecilnya berarti yang paling pertama sendiri nih. Berarti 16. Nah, berarti 74 dikurangi 16 itu adalah 58. Nah, lalu selanjutnya kita mencari panjang kelas. Ya, rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi sama banyak kelas. Berarti J-nya itu 58 dibagi sama K. K-nya tadi 6. Berarti ini sama dengan 9,6. Atau ini bisa kita bulatkan jadi 10. Oke. Nah, berarti di sini rentangnya tuh dari 16, panjangnya 10. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti di sini tuh kita tulis 16 sampai 25. Ya, berarti di sini 26. Nah, habis itu kita menentukan ini nih, frekuensi. Frekuensi itu 16 ke 25. Ada berapa angka sih? Berarti harus di bawah dari 25. Jangan 26. Kalau 26 itu enggak mencakup 25. Jadi berarti ini ada 16, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 data. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, selanjutnya ada 26 sampai 35.
berarti harus di atas 26 dan di bawah 35. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 doang nih. 3 kita tulis. Lalu selanjutnya sampai data ini habis. Oke, berarti kita udah menemukan frekuensi dari masing-masing kelas. Yaitu nih kelas 1 frekuensinya 5, kelas 2 frekuensinya 3, kelas 3 frekuensinya 9, kelas 4 frekuensinya 10, kelas 5 frekuensinya 6, dan kelas 6 frekuensinya 2. Lalu selanjutnya kita akan menentukan modus. Oke, selanjutnya kita akan menentukan modus dari data tunggal. Modus itu apa sih? Modus itu angka yang paling banyak muncul. Berarti yang jumlahnya paling banyak nih. Berarti tadi kan yang paling kecil itu 16. Berarti kita tulis jumlahnya dia ada berapa? Berarti 16. 16 dia ada satu doang nih. 16 1. 21 21 ada 2. 21 2. Lalu 25 itu ada 1 2. Wow, ada 2 juga. Nah, selanjutnya dilanjut sampai data ini habis. Oke, kita sudah mengidentifikasi berapa aja sih jumlah banyaknya data. Jadi, di sini kita harus melihat yang paling banyak muncul nih. Nah, di sini kan 16 cuma muncul 1 kali. 21 muncul 2 kali. Nah, di sini kita lihat yang paling banyak yang mana? Berarti yang ini nih guys, yang munculnya 3 kali. Di antara semuanya yang munculnya 3 kali hanya yang 46. Oh, berarti modusnya yang 46. Ini modusnya yang 46. Modusnya berarti 46, dia berjumlah 3 kali muncul. Nah, ini yang data tunggal. Lalu kita akan lanjut ke data kelompok. Oke, jadi di sini kita menentukan modus dari data kelompok. Pertama-tama kita mencari kelas modus dulu. Bagaimana sih caranya mencari kelas modus? Kita perhatikan yang frekuensinya lebih banyak dari yang lainnya. Kita lihat di tabel distribusi. Sini diperlihatkan bahwa yang paling banyak itu yang kelas 4. Yang nilainya itu 46 sampai 55. Berarti kita tulis 46 sampai 55. Nah, kita perlu ketahui bahwa yang sebelah kiri itu dia namanya BB atau batas bawah. Sedangkan yang kanan itu BA atau batas atas. Oke, jadi otomatis yang di sini BB dong. Sini BB 46. Nah, oke, selanjutnya kita punya rumus median. Oke, sekarang kita punya rumus modus, yaitu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, di sini kita harus mencari TB dulu nih. TB itu rumusnya BB dikurangi ketelitian data. Bisa 0,5 atau 0,05, tergantung dari bilangannya. Kalau desimal, dia memakai 0,5. Kalau tidak desimal, memakai 0,05. Nah, di sini BB-nya kita pakai yang 46 nih guys. Berarti kita pakai 46. 46 otomatis kita memakai yang 0,5. Nah, berarti 46 dikurangi 0,5 adalah 45,5. Nah, jadi ini TB-nya. Nah, berarti TB ini kita tulis di sini. 45,5 ditambah D1 itu dia selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi sama frekuensi yang sebelumnya. Berarti ini kan kelas modusnya kan yang ini kan, kelas modus. Nah, berarti ini ke sini dikurang karena selisih. Jadi hasilnya sama dengan 1. Berarti D1-nya itu 1. Berarti ini 1 per 1 ditambah D2 itu apa? D2 itu selisih kelas modus dengan frekuensi yang setelahnya. Berarti di sini ini dikurang. Berarti hasilnya ini 4. Berarti ini hasilnya 4. Berarti 1 ditambah 4. Nah, P itu berapa? P itu yang tadi yang panjang kelas kita dapat 10. Berarti ini dikali 10. Nah, berarti sama dengan 45,5 ditambah 1 per 5 kali 10. Nah,
sama dengan 45,5 ditambah 10 bagi 5, 2. Nah, berarti ini sama dengan, oke, maka hasil dari 45,5 ditambah 2 ini sama dengan 47,5. Ini bisa kita bulatkan atau bisa mengarah ke 46 karena angka di belakang koma belum lebih dari 5. Berarti data kelompok dan data tunggal bagian modus itu sama, yaitu 46. Kita lanjut ke median dari data tunggal. Di sini kita mempunyai rumus sigma F per 2. Sigma F kita itu apa sih? Sigma F itu yang kita punya sigma F itu sama dengan 35, itu N kan. Berarti ini kita 35 dibagi sama 2. Karena sigma F itu artinya total dari keseluruhan frekuensi ini. Berarti ada 35. Dan berarti 35 dibagi 2 itu 17,5. Nah, berarti median itu kan artinya angka yang tepat di tengah-tengah data. Berarti ini kan 17 kan. Berarti kanan dan kiri dari angka median ini harus sama-sama 17 angka. Kanan kirinya itu harus sama 17. Berarti kita lihat ke sini. Kita kembali ke sini. Berarti kita hitung dari sini 17 angka ya dari kiri. Kalau sudah 17 berarti berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti berhenti di sini. Nah, sini ya. Lalu kita ke sebelah kanannya kita mulai dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti kita berhenti di sini. Berarti kita dapat ketahui bahwa mediannya itu adalah 46 karena dia dibagi dengan rata. Kirinya 17 dan kanannya 17. Berarti median yang kita punya itu adalah 46. Nah, berarti median yang kita punya itu mediannya berarti 46 karena kanan kirinya itu sama-sama 17. Oke, sekarang kita ke data kelompok. Oke, di sini kita akan menentukan modus dari data kelompok. Pertama-tama kita ketahui bahwa tadi kita sudah mendapatkan kelas modus, yaitu di kelas 4 kan. Di kelas 4 yang paling banyak frekuensinya. Berarti TB-nya itu kita masih tetap dong pakai yang 45,5. Berarti di sini kita tulis aja guys, 45,5 ditambah N per 2. Biar gampangnya kita pisah N per 2-nya. N itu kan tadi sama dengan 35. Berarti ini 3 per 5 di 35 per 2. Maaf. 35 per 2 sama dengan 17,5. Berarti kita tulis di sini guys. 17,5 dikurang FK itu apa? FK itu, oh ya, kita harus nentuin FK dulu nih guys. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, gimana caranya? Berarti kayak gini. 5, ini kita salin ke sini. 5. Lalu ke bawahnya ini ditambah ke sini. 5 tambah 3, berarti ini 8. Terus ini ke sini jadi 17. Ke sini jadi 27, ini ke sini jadi 33, ini ke sini jadi 35. Nah, berarti kita ketemu nih FK-nya. Nah, sekarang ini FK-nya itu FK yang mana sih? Kan tadi kan di kelas 4 kan, berarti otomatis FK-nya itu 27. Tapi FK di sini itu frekuensi sebelum kelas median. Berarti frekuensi sebelum kelas median berarti di sini. Berarti yang si 17 ini. Karena di sebelum kan. Berarti ini 17 per FV ini frekuensi dari kelas median. Berarti yang 10 per
dikali P-nya, kan tadi kita udah ketemu bahwa P itu 10 ya. Berarti ini sama dengan 45,5. Nah, berarti ini tinggal ditambah sama 0,05. Karena 17,5 dikurang 17 dibagi 10 berarti saya 0,05. Dalam kurung ini dikali 10. Berarti ini kita kalikan ke sini. Berarti 45,5 ditambah 0,5. 0,5. Berarti ini dia hasilnya tuh 46. Wah, berarti median dari data kelompok dengan median dari data tunggal berarti sama-sama 46 nih guys. Nih 46. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini kita akan mencari mean dari data tunggal atau rata-rata. Rata-rata dari seluruh data. Caranya gimana sih? Kita mempunyai, kalau mean itu rata-rata X, di atasnya ada garis. Itu berarti rumusnya jumlah data dibagi sigma F. Jumlah datanya itu apa sih? Jumlah datanya itu ini. Data ini semua kita tambahkan jadi satu. Berarti kayak 16 ditambah 21 ditambah 21 tambah 25 tambah 25 dan seterusnya. Berarti kita sudah temukan bahwa jumlahnya itu ada 1548. Nah, sigma F-nya 35. Nah, sama dengan ini dibagi menjadi 44,22. Dan ini bisa kita bulatkan menjadi 44. Lalu kita beralih ke data kelompok. Oke, di sini kita masuk ke mean dari data kelompok. Gimana sih caranya? Kita mempunyai rumus rata-rata sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Nah, kita pertama tuh nyari si XI-nya dulu. Kita punya rumus XI itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti kita ke tabel distribusi lagi. Berarti di sininya kan BB, di sini BA. Jadi itu contohnya kayak kita ambil di kelas pertama. Ada 16 sampai 25. Berarti di sini itu sama dengan 16 ditambah 25 dibagi 2. Kan? Berarti hasilnya ini 20,5. Nah, ini adalah XI-nya. Berarti XI-nya kita tulis di sini. Berarti ini 20,5. Kita tambah kolom lagi ya. Berarti ini kita lanjutkan sampai terakhir. Nah, kita udah sampai akhir nih. Udah sampai akhir di XI-nya. Nah, berarti XI-nya ini ketemu dong segini. Tiap per kelasnya dia mempunyai XI. Lalu kita mencari si XI dikali FI biar dia nanti kita totalkan. Berarti kita mencari, berarti 2,5 dikali sama si FI ini berarti 5. Ya, berarti 2,5 dikali 5. Berarti ini 102,5 sampai di akhir data. Oke, kita sudah mencapai akhir data. Ini nanti kita tambahkan karena dia diperlukannya sigma ya. Sigma berarti total dari semua ini. Berarti ini hasilnya 1567,5. Nah, berarti ini yang total ini kita taruh di sini. Berarti sama dengan 1, berarti ini rata-ratanya sama dengan 1,5675 per sigma FI-nya itu sama kayak sigma F ya atau N, berarti 35. Berarti ini sama dengan 44,78. Nah, ini nggak beda jauh ya, ini 44, ini juga 44. Jadi data kelompok sama data tunggal itu nggak jauh beda di rata-ratanya. Lalu next kita ke perintah selanjutnya. Oke, jadi di sini kita beralih ke kuartil. Di sini kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3 pada data tunggal. Kita memiliki rumus yaitu seperti ini. Cara menentukan Q1 berarti N tambah 1 per 4. N ini tuh jumlah semuanya sama ini tuh 1 ya, 1 di depan sini. Tapi kalau 1 di depan kan tidak ada. Berarti N tambah 1 per 4.
berarti 35 tambah 1 per 4. Nah, berarti ini 9 kan. Nah, 9 nih. Nah, bisa ini berarti ini 9. Berarti letak Q1 itu ada di angka ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di sini. Nah, lalu berarti Q1-nya itu adalah 36. Sekarang 2n plus 1. Karena ini n plus 1 per 4 nya ada 9, berarti langsung kali 9 aja. Ini 18. Nah, ini hasilnya 18. Berarti angka urutan ke-18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 46. Q2-nya itu 46. Sedangkan ketiganya berarti 3 dikali 9. 27. Ketiganya sama dengan berarti angka urutan ke-27. Kan 18. Spesinya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kita 55. Ketiganya 55. Oke, ini kuartil data tunggal 1, 2, dan 3. Oke, di sini kita akan menentukan kuartil 1, 2, dan 3 pada data kelompok. Kita mempunyai rumus seperti ini. Q1 ditambah TB Q1 ditambah 1 per 4 dikali N dikurang F kal Q1 per F Q1 dikali P. Teman-teman, kita akan menentukan 1 per 4 kali N ya. Biar kita pisah dulu ya teman-teman. Berarti 1 per 4 kali N ya. Berarti N itu kan 35. Berarti 35 kali 1, 35 per 4. Hasilnya 8,75. Berarti di sini kita akan isi 8,75. Nah, sedangkan kita belum mencari TB-nya nih. Nah, kita lihat di tabel distribusi. Nah, kita lihat ya di sini. Kan tadi itu 9 kan. Nah, yang 9 itu yang mana? Berarti yang ini dong. Ya kan? Yang di sini. Kenapa ada di sini? Karena data 1 sampai 5 di sini, data 6 sampai 8 di sini, data 9 sampai 17 di sini. Jadi berarti data yang kita ambil tuh, kelas yang kita ambil tuh sebelah sini. Ya, oke. Berarti di sini TBQ satunya berapa? TBQ satunya berarti yang kelas ini kan 3645. Berarti TBQ satunya sama dengan 36 kurangin 36 sampai 45. Berarti ini 36 dikurangi 0,5. Kan? Berarti sama dengan 35,5. Berarti TBQ satunya 35,5. Nih, 35,5 ditambah 1 per 4 kali N itu 8,75. 8,75 dikurang F kal Q1 itu frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif si kelas kuartil. Berarti sebelumnya berarti 8 nih. Berarti 8. Nah, F kuartil satunya berarti si frekuensi
kelas kuartil tadi, berarti 9. Nah, P-nya kita masih sama ya, pakai 10. Nah, bisa kita hitung nih. Nah, sekarang kita hitung nih, berarti ini 35,5 ditambah 8,75 kurang 8 dibagi 9. Hasilnya itu 0,083 dikali 10. Nah, berarti hasilnya 35,5 ditambah 0,83. Berarti ini sama dengan Q1-nya itu 36,33. Nah, berarti sama ya. Q1 kuartil 1 di data kelompok dengan Q1 di data tunggal sama-sama 36. Berarti ini sama. Berarti kita lanjut ke Q2. Q2 kita memiliki rumus yang sama dan perhitungan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mencari TB Q2 atau kuartil Q2. Sama kayak caranya tadi. Cuma kalau yang tadi kan Q1 itu makanya 1/4. Ini Q2 berarti makanya 2/4 dikali N. Jadi 35 kali 2 dibagi 4. Jadi hasilnya 17,5. Di sini kita masih pakai ini TB yang Q1 35,5. Berarti 35,5 ditambah ini 17, berarti ini 2/4. Ini 2/4 ya. 2/4 kali N. Nah, berarti ini hasilnya 17,5 dikurangi FK-Q2-nya berapa? Karena tadi sama kayak begini, 8,75, berarti dia masih di kelas 3 ya. Berarti 8 sama 9, 8/9 dikali, tetap masih dikali 10. Berarti 35,5 ditambah ini berarti hasilnya 1,05. Ini kita nggak usah pakai ini guys, karena nggak ada minus. Nah, berarti 1,05 dikali 10. Berarti ini tuh hasilnya 35,5 ditambah 10,5. Berarti hasilnya Q2 ini tuh ada 46. Oh, berarti kita tahu nih kalau Q2 di data kelompok dengan Q2 di data tunggal itu sama ternyata. Oke, kita lanjut ke Q3. Oke, jadi kita mau mencari letak kuartil 3. Kita mesti pakai rumus yang sama, TB Q3 ditambah 3/4 kali N dikurang FK-Q3 per FQ3 dikali P. Kita nentuin 3/4 kali N-nya dulu. Ini kita pisah, jadi 35 kali 3 itu 105 dibagi 4, 26,25. Karena ini 26, jadi kita pakai kelas yang ini. Yang ini, karena di sini ada data 18 sampai 27. Nah, berarti kita pakai yang ini, 46 sampai 55. Berarti di sini batas bawahnya dikurangi sama 0,5. Nah, gitu ya. Berarti kita ketahui bahwa TB yang kita dapat itu 45,5. 45,5. Berarti kita tulis di sini guys. 45,5 ditambah 3/4-nya berapa tadi? 26,25. 5 dikurang FK-Q3-nya, berarti frekuensi kumulatif sebelum si kelas kuartil. Berarti kan tadi pakai yang 46 sampai 55 itu di kelas 4 kan. Nah, berarti kalau sebelumnya berarti yang 17. Yang 17. Berarti frekuensi kumulatif kuartil 3-nya yang sebelumnya itu 17. Berarti yang frekuensi kumulatif
frekuensi kuartil 3-nya berarti 10. Nanti kita tulis di sini tuh 10 dikali 10. Nah, kita tulis lagi 45,5 ditambah. Nah, berarti 26,25 dikurangi 17 dibagi 10. Ini hasilnya 0,925. Kita kali 10 sama dengan, berarti kita temu nih ketiganya, berarti 54,75. Ini kita bisa bulatkan teman-teman, karena di belakang koma itu udah melebihi 5, berarti ini 55. Oh, berarti kuartil 3 di data kelompok dengan kuartil 3 di data tunggal itu sama-sama 55. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita akan mencari ragam. Ragam itu rumusnya S kuadrat sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI dikurangi rata-rata kuadrat per N. Gimana sih caranya? Pertama-tama kita memperpanjang kolom tabel dulu untuk membuat kolom mutlak SI dikurang rata-rata, XI kurang rata-rata kuadrat, FI dikali XI min rata-rata, nanti kita akan kuadratkan. Berarti kita mencari ini nih, berarti yang XI ini dikurang sama rata-rata kita. Rata-rata kita kan 44,78, berarti 20,5 dikurang sama 44,78 ya. 20,5 dikurang 44,78, berarti ini tuh hasilnya 24,28. Begitu seterusnya sampai data ini habis. Nah, ini nih, kita sudah memenuhi mutlak XI dikurang rata-rata. Ini kita sudah isi semua. Lalu selanjutnya kita ngapain sih? Kita ke kolom berikutnya. Berarti ini kan dikuadratkan kan? Berarti kalau dikuadratin, berarti ini 24,28 dikuadratin. 14,28 kuadrat, 4,28 kuadrat, 5,72 kuadrat, 15,72 kuadrat, dan 25,72 kuadrat. Nanti hasil kuadrat ya kita taruh di sini seperti ini. Berarti 24,28, berarti kuadratnya itu 5184. Nah, begitu pula sampai sini. Nah, udah nih, kita udah dapat semuanya. Lalu selanjutnya kita ngapain? Kita pindah ke kolom yang satunya, yaitu FI dikali XI min rata-rata, kita kuadratkan. Berarti kolom FI dikali sama kolom yang ini ya, berarti 5 dikali 589,5184, 8 dikali 203,9184, begitu seterusnya. Nah, di sini kita udah dapat nih, kita udah jumlahkan juga. Berarti selanjutnya kita ngapain? Kita kembali ke yang ragam, kembali ke rumus yang ragam. Ini tadi udah kita cari nih, hasilnya berapa? Hasilnya itu 6857. Berarti kita tulis di sini 6.857,144 kan. Terus langsung dibagi N itu 35 ya, 35. Itu sama dengan hasilnya itu 195,9184. Nah, selanjutnya kita ke simpangan baku. Kita tulis langsung ya. Berarti ini. Berarti Oke, di sini kita akan mencari simpangan bakunya nih. Rumusnya itu S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari si ragam ini. Berarti kita masukin angka yang ragam tadi. Berarti 195,9184. 195,9184. Nah, berarti akar dari ini tuh berapa? 13,997085. Nah, berarti kita dapat nih simpangan bakunya. Kemudian kita akan mencari simpangan rata-rata. Oke, di sini kita akan menentukan simpangan rata-rata. Kita
punya rumus RSR sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dikali mutlak XI dikurangi rata-rata per sigma FI. Nah, kita terlebih dahulu kita hitung dulu nih. Kita kan belum mencari FI dikali mutlak ininya kan. Berarti sama aja kayak 5 dikali 24,28, 3 dikali 14,28, lalu seterusnya sampai data di kelas terakhir. Berarti kita dapat 5 kali 24,28 itu 121,4. Nah, lalu selanjutnya berarti 3 dikali 14,28 itu 42,84. Nah, lalu selanjutnya 9 dikali 4,28 hasilnya 38,52. Lalu selanjutnya itu 10 dikali 5,72 berarti 57,2. Nah, lalu 6 dikali 15,72 berarti hasilnya 94,32. Lalu yang terakhir nih 2 dikali 25,72 berarti hasilnya 51,44. Nah, ini nanti kita jumlahkan nih, kita dapat bahwa hasilnya itu 405,72. Nah, ini FI dikali mutlak XI min rata-rata ya. Berarti ini 405,72 dibagi sigma FI nya itu kan 35 ya. Berarti ini 35 sama dengan berapa nih baginya? 11,592. Nah, kita dapat nih sigma rata-ratanya. Lalu next, oke, kita masuk ke perhitungan histogram. Gimana sih cara menentukan histogram? Histogram itu diagram batang ya, dan poligon itu diagram garis. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan rumus BB dikurang 0,5 berarti dikurang sama TB di kelas masing-masing. Maksudnya gimana sih? Berarti ini nih, kan tadi ini 16, berarti 16 kurangi 0,5, 26 dikurangi 0,5, 36 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Berarti ini kita tulis di sini 16 kurangi 0,5 sama dengan seperti itu ya. Terus 26 dikurangi 0,5, 36 dikurangi 0,5. Nah, ini kita udah sampai data terakhir nih. Kita jumlahin 16 kurang 05 berapa? 15,5. Ini 25,5. Ini 35,5. 45,5. 55,5 dan 65,5. Nah, jadi angka yang ada di sini, yang TB-nya itu kita taruh di bagian sini, bagian X. Nah, jangan lupa bikin garisnya ya. Berarti di sini kita taruh ini, di sini 15,5, ini 25,5, ini 35,5, ini 45,5, 55,5 dan 65,5. Dan jangan lupa kita untuk menambahkan batas atasnya yang paling bawah aja guys. Berarti paling bawah itu 75 kan. Nah, ini berarti 75 ditambah 0,5 berarti hasilnya 75,5. Berarti kita taruh di paling pojok sini 75,5. Nah, di sini kita tulis frekuensinya, frekuensi yang ini tadi ya. Berarti 15,5 itu kan di yang kelas pertama kan. Kelas pertama tuh FI-nya berapa sih? Kelas pertama tuh FI-nya 5. Berarti di sini nih guys. Nih. Nah, kita buat diagram batangnya seperti ini. Kita lanjutkan sampai ujung untuk menentukan diagram batangnya. Itu nanti harus sesuai sama frekuensi ini ya. Tinggi rendahnya diagram batang harus sesuai sama frekuensi di tiap kelas masing-masing. Nah, udah jadi nih diagram batangnya. Kita seperti ini ya teman-teman. Kita ikut frekuensinya berapa, di kelas berapa, kita harus sesuaiin titik-titik, harus tempel.
Lalu apa selanjutnya? Kita buat poligonnya. Poligonnya itu kita menghubungkan pucuk dengan pucuk batang dengan pucuk batang lainnya. Berarti nanti di sini, nanti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita bisa tarik garis nih. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, kayak gini guys. Ini namanya yang poligon. Sebenarnya bisa lain diagram, tapi mending kita langsungin kayak gini aja guys. Berarti ini poligon, yang garis itu poligon, yang ini itu histogram. Nah, oke. Berarti histogram sama poligon selesai. Berarti kita ke ogive. Oke, di sini kita akan menentukan ogive positif dengan ogive negatif. Ogive positif negatif itu berupa titik-titik gitu ya, titik grafis. Berarti ini FK-nya kita tulis. Berarti FK-nya kita tulis dari bawah. Berarti di sini 5, 8, 17, 27. Seperti tidak muat guys. 27, 33 dan 35. Nah, sini FK-nya. Ya, sini kan FK-nya nih udah. Berarti kita urutin nih diagram batang tadi sesuai sama FK yang kita punya. Kelas ini disesuaikan sama frekuensi kumulatifnya. Berarti begini. Nah, seperti ini guys, kalau kita udah bikin titik-titiknya nih sesuai sama frekuensi kumulatifnya. Nah, lalu kita mau ngapain? Kita tarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Ini dimulai dari titik 0 ya, karena ini 0 sampai 5. 0 sampai data ke 0 sampai 5. Nah, berarti ini kita tarik kayak gini. Kita tarik begini. Lalu kita tarik. Kita hubungkan aja ya guys. Nah, seperti ini. Berarti ini ogive yang positif. Oke. Lalu lanjut kita akan membuat ogive yang negatif. Sebelum kita membuat ogive yang positif, kita tulis dulu nih FKB-nya. Berarti kita salin dari bawah sini ya. Kita salin dari bawah sini. Frekuensi kumulatif kebalikannya, berarti 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 3, 30. 30 tambah 3, 3. 30 tambah 5, 35. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini nih. Nih, ini sudah pasti 0 ya. Ini 0. Habis itu yang ini kita lanjut. Oke, jadi kita udah membuat ogive negatifnya. Yang titik hijau ini ogive negatif ya. Oke. Berarti kita tarik garis nih. Berarti di sini dia yang negatif. Berarti garis yang ini nanti dia yang akan negatif. Yang di sini dia yang positif. Nah, dan ini kita tarik garis. Sama kayak tadi ya. Berarti ini tarik kayak gini. Terus tarik begini. Nah, udah deh, kita mendapatkan ogive positif dengan ogive negatifnya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang atau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.